Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 23 part 2. Kami tiba di tepi barat padang sabana saat hari hampir gelap. Terlihat dari kejauhan hutan lebat yang mengelilingi kota Ilyos. Harimau kami berlari menuju hutan tersebut. Aku menatap matahari tenggelam di pucuk pepohonan. Matahari itu terlihat bulat merah. Indah sekali senja terakhir petualangan ini. Di dekat kami, kawanan jerapah bertanduk berdiri memperhatikan, sedangkan jauh di sana kawanan zebra berlari membentuk debu mengepul. Burung-burung bangau terbang berkelompok. Warna putihnya terlihat kemerah-merahan ditimpa cahaya senja. Kita berhenti sebentar sebelum masuk hutan Ili. Aku menjajari Ili yang memimpin. Ili mengangguk mengurangi kecepatan harimaunya. Di tepi padang sabana terlihat oasis terakhir sebelum masuk hutan. Perjalanan melintasi hutan tidak semudah padang rumput. Akan lebih baik jika perut kami sudah kenyang. Kami juga tidak tahu apa yang menghadang di hutan. Kemungkinan tidak bisa istirahat. Ali membuka ransel memberikan jatah 4 buah mangga terakhir. Menu makan malam. Sekeliling kami mulai gelap. Langit dipenuhi bintang gemintang dan bulan bundar. Jika bunga matahari itu benar mekar di kota Ilyos, kita harus memikirkan di mana persisnya Ra. Ili yang duduk di sebelahku mengingatkan. Aku mengangguk. Sejak tadi aku sudah memikirkan soal itu. Kota Ilyos luas sekali. Bunga itu bisa mekar di mana saja, di taman kota, di halaman rumah penduduk, atau malah mekar di tepi jalan. Tidak disadari orang-orang yang melintas. Setidaknya kita tiba dulu di kota Ilyos. Sesampainya di sana, berapa sih tahu di mana bunga itu mekar? Saat melihat kerlap-kerlip cahaya lampu kota, bukankah begitu, Rah? Aku mengangguk lagi. Sally benar, sejauh ini begitulah caraku mengetahui petunjuk-petunjuk sebelumnya, dengan menatap cahaya yang bersinar dalam gelap dan cahaya itu bicara padaku. Apakah kamu akan memetik bunga matahari itu, Rah? Ali bertanya menghabiskan buahnya. Harus dipetik, bukan? Sally bertanya ragu-ragu. Tugas kita menemukan, bukan memetik, Sel. Ali yang mengangkat bahu. Ketika kita sudah berhasil menemukannya, ketua konsil klan matahari akan muncul menggunakan kapsul terbang. Itu yang diceritakan tabib di perkampungan sawah, dan itulah gunanya gelang di lengan raib, untuk mengetahui posisi kita pada pagi hari ke-9. Apakah aku akan memetiknya? Entahlah. Hana, pemilik peternakan lebah, pernah bilang agar aku tidak memetiknya. Apa sih yang akan terjadi saat bunga itu dipetik? Sally menceletuk. Jika mendengar cerita orang-orang yang kita temui sepanjang perjalanan, sesuatu yang menarik akan terjadi. Mungkin bunga itu bisa memberi kekuatan tertentu. Atau mungkin tiba-tiba muncul butir uang klan matahari berkarung-karung membuat kita kaya. Ali menjawab asal. Perjalanan kita masih 6 jam lagi. Sebaiknya kita tiba di kota Ilyos sesegera mungkin, menemukan bunga itu. Baru kita memastikan hal lainnya. Ili mengingatkan fokus. Kalian sudah selesai? Kami mengangguk. Menghabiskan buah ini hanya butuh 5 menit. Kami kembali naik ke pelana harimau, melanjutkan perjalanan. Kami mulai mendaki. Kota Ilyos ada di lereng gunung. Pendakian panjang yang lambat. Pepohonan berdiri rapat, tanaman pakis dan semak membuat gerak kami tinggal separuh. Sally sudah menyalakan sarung tangannya saat memasuki hutan lebat, menyinari jalan yang kami lewati. Pukul 8, langit cerah digantikan awan tebal, mendung. Aku mendongak. Perjalanan kami akan lebih sulit jika hujan turun. Baru saja aku membenak demikian, tetes air pertama jatuh disusul tetes lainnya. Hujan deras. Kami basah kuyup, berkali-kali mengusap wajah. Harimau kami juga basah. Bulu tebalnya yang halus terkulai, tapi harimau ini seakan tahu kami harus tiba di kota Ilyos segera. Mereka tidak berhenti, terus menerobos hutan dan hujan. Aku memegang surai harimau lebih erat.
Sedikit lagi, hanya beberapa jam. Ili membesarkan semangat. Sally sudah mulai lelah, konsentrasinya berkurang. Ali juga sesekali mengeluh. Tubuhnya terkena dahan kayu, tunggul, dan rotan berduri. Tidak membuat terluka, karena kami menggunakan pakaian hitam-hitam ilo. Tapi menurut Ali itu tetap menyebalkan. Pukul 11 malam, sudah sedikit lagi tiba di kota Ilyos. Kami berhenti sejenak di bawah pohon besar dengan daun lebar-lebar. Saking lebarnya, satu daunnya bisa selebar ruangan kelas. Ali baru saja terjatuh dari harimau. Dia tidak memperhatikan pohon melintang. Aku yang berlari di depan Ali sudah berteriak agar dia menunduk. Tapi Ali tidak mendengar. Pohon itu menghantam kepalanya. Ali terguling. "Kamu tidak apa-apa, Ali?" Ili bertanya memeriksa dahi Ali yang lebam. Ali menggeleng. Dia sempat refleks menghindar meski terlambat. Luka di dahinya tidak serius. "Ada berapa jari di depanmu, Ali?" Selim mengacungkan 2 jari di depan wajah Ali. Mencontoh film-film drama Korea yang sering dia nonton jika ada adegan pingsan. "Aku baik-baik saja, Sel." Ali berdiri meringis memegang dahinya. "Aku masih bisa menjelaskan teori Big Bang dengan baik saat ini, jika kamu ingin menanyakannya." Aku tertawa. Jika sejenis ini masih bisa berkata seperti itu, berarti dia memang baik-baik saja. Ili kembali naik ke atas pelana, berseru, "Kota Ilyos 1 jam lagi, ayo bergegas." Kami mengangguk. 4 harimau kami menuju ke arah barat. Tangan Sally kembali terangkat, menyinari jalan di depan. Hujan deras terus turun, mengungkung hutan lebat. Saat 1 jam berlalu, setelah melewati pendakian panjang tanpa henti, akhirnya kami tiba di lereng atas kota Ilyos. Dari sini, kota Ilyos terlihat bersinar terang, kerap-kerip lampunya. "Berhenti sebentar, Ili," Sally berseru. Ili yang sejak tadi tidak sabaran ingin tiba, segera menghentikan langkah harimau. "Kakiku kebas, aku harus duduk meluruskannya." Aku turun dari pelana membantu Sally duduk. "Kamu baik-baik saja, Sel," Sally mengangguk. "Tapi lututku seperti mati rasa. Boleh aku istirahat, Rah?" Aku tahu masalah Sally. Kami sudah lelah. Hampir 9 hari kami melakukan perjalanan. "Tentu saja boleh, Sel," aku tersenyum. "Kita sudah hampir sampai. Lihat, Sel, kota Ilyos." Sally mengangguk, ikut tersenyum. "Sally, kami hanya perlu menuruni lereng. Berjalan 2 kilometer lagi, maka kami tiba di gerbang kota. Penjaga akan menyambut kami. Penduduk akan bersorak-sorai, entah di mana besok pagi bunga matahari itu mekar. Setidaknya kami berhasil menuntaskan perjalanan." Ili duduk di samping Sally, membantu mengurut lutut Sally yang mati rasa. Aku berdiri, menatap ke bawah. Ali ikut berdiri di sebelahku. "Jutaan kerlap-kerip yang bersinar dalam gelap," Ali bergumam. Aku mengangguk, menyeka wajah yang basah. Inilah akhir perjalanan. "Kamu masih punya air, Ali?" Ali meraih ranselnya merogoh-rogoh menyerahkan tabung. "Ini bukan tabung air, Ali. Ini botol madu dari Hana." Aku menggeleng. "Oh, maaf, Rah." Ali nyengir, tangannya kembali masuk ke dalam tas. Saat itulah saat melihat botol madu dari Hana, aku tertegun. Aku menatap lautan cahaya lampu kota Ilyos di bawah hujan deras. "Tidak," aku berkata dengan suara bergetar. "Tidak jadi minumnya, Rah." Ali bingung. "Tidak. Kota Ilyos bukan tujuan kita." Aku menghela napas berat. "Bagaimana mungkin kita melupakan hal sesederhana itu, Ali?" "Apa?" Ali tidak paham. "Kamu ingat kemarin malam saat kita mencari celah di dinding-dinding itu? Kita memutuskan menuju selatan. Kita jauh sekali meninggalkan titik semula. Hampir 6 jam, dan saat kita akhirnya menemukan lorong tikus, kita sudah tidak lagi sejajar dengan arah semula. Seharusnya kita kembali ke utara 6 jam, maka baru sejajar dengan tujuan sebenarnya. Kita keliru, Ali. Bukan kota Ilyos tempat bunga itu mekar besok pagi." "Astaga," Ali mengusap wajahnya. "Kamu benar, Rah. Kita tidak menyesuaikan arah. Seharusnya kita bergerak diagonal ke arah barat laut." Aku dan Ali terdiam. Ini benar-benar kekeliruan fatal saat kami merasa sudah tiba di tujuan. Itulah kenapa saat aku menatap kerlap-kerip jutaan cahaya lampu kota Ilyos, aku tidak merasakan apapun. Cahaya lampu itu tidak bicara padaku. Hanya kerlap-kerip kosong, tidak berarti apapun. "Jika kota Ilyos bukan tujuan kita, di mana sesuatu yang bercahaya dalam gelap itu, Rah?" Ali bertanya cemas. "Waktu kami tinggal 6 jam. Bagaimana kami bisa menemukannya?" Aku mengangkat botol madu dari Hana. "Bunga itu akan mekar di taman depan rumah Hana.
Padang perdu berduri, itulah tempat yang sejajar dengan posisi saat kita tiba pertama kali di dinding raksasa. Padang perdu berduri, bukankah tidak ada sesuatu yang bersinar dalam gelap di tempat itu, Rah? Bukankah kita sudah melewatinya saat malam? Aku menggeleng. Saat kita berpisah, Hana sempat bilang padaku, sayang sekali kalian tidak bisa tinggal lama. Jika kalian bisa mampir beberapa hari, aku akan menunjukkan banyak hal menarik termasuk soal lebah-lebahku. Mereka istimewa sekali. Setiap 6 tahun dalam satu malam yang istimewa, lebah-lebah itu bisa mengeluarkan cahaya di ekornya seperti kunang-kunang. Menurut perhitunganku, siklus itu akan datang 7 hari lagi. Sayangnya kalian harus pergi pagi ini, tidak bisa menyaksikan hal tersebut. Aku mengulang kalimat dari Hana sama persis seperti aku bisa mengingatnya setiap kata. Di sanalah bunga itu akan mekar, Ali. Jutaan cahaya itu adalah lebah milik Hana yang mengeluarkan cahaya setiap 6 tahun. Malam ini lebah-lebah itu bercahaya. Ada apa, Rah? Ali, Sally berdiri mendekati kami, kakinya sudah baikan. Ili juga melangkah mendekat. Kita keliru arah, Sel. Kota Ilyas bukan tujuan kita, Ali yang menjawab. Tapi bukankah kita sudah dekat sekali dengan kota Ilyas? Maafkan aku, Sel. Aku memegang lengan Sally. Kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Kemana? Ili bertanya cepat. Wajahnya jelas sekali mengatakan jika memang keliru, waktu kami tinggal 6 jam. Saatnya memperbaiki arah. Padang perdu berduri peternakan lebah Hana. Belum habis kalimatku, Ili sudah melangkah cepat ke harimau. Kita harus bergegas, masih ada waktu. Kita bisa tiba di sana dalam waktu 6 jam saja. Kamu masih bisa meneruskan perjalanan, Sel. Aku menatap wajah sahabat terbaikku. Sally terdiam. Jika kamu sudah lelah, kamu bisa menuju kota Ilyos. Ali akan mengantarmu. Biar aku dan Ili yang menyelesaikan kompetisi ini. Aku tersenyum. Aku tahu Sally sedih dan kecewa. Dia pasti sudah berharap kami tiba di ujung perjalanan, tapi ternyata masih harus berjalan 6 jam lagi. Sally mengusap ujung matanya yang berkaca-kaca. Aku tidak akan meninggalkan Murah. Tidak akan. Aku akan ikut kemanapun. Terima kasih, Sel. Aku menoleh ke arah Ali. Kamu terus ikut atau turun ke kota Ilyas, Ali? Tentu saja aku ikut, Rah. Ali mengangkat bahunya santai. Kalian membutuhkan orang yang bisa berpikir di tim ini. Meski aku hanya manusia rendah klan bumi yang tidak bisa menghilang apalagi mengirim petir. Aku tertawa penuh penghargaan lalu mengangguk Ali yang sangat penting dalam tim. Kami bergegas naik pelana, harimau memutar balik menuju ke utara, ke padang perdu berduri, peternakan lebah milik Hana. Entah Hana menyadarinya atau tidak, bunga matahari itu akan mekar besok di taman bunga halaman rumahnya. Aku yakin sekali. Itu 6 jam penghabisan yang sangat mengharukan. Ili memimpin di depan, penuh semangat. Fisik Ili yang terus terlatih di Akademi Klan Bulan mengagumkan. Dia terus menyemangati kami. Sally 2 kali terjatuh dari harimaunya. Kaki kirinya kembali mati rasa. Cahaya di tangannya semakin redup. Kaki kanannya juga terhantam tunggul membiru. Tapi Sally tetap kembali menaiki pelana. Aku tahu Sally menangis sepanjang sisa perjalanan menahan rasa sakit di kakinya. Air hujan membuat tangisan Sally tidak terlihat. Sally lelah. Sudah hampir tiba di batas kekuatannya. Batas fisik dan emosinya hampir habis. Ali menunjukkan ketangguhan yang tidak pernah kubayangkan. Dia 2 kali membantu Sally yang terjatuh. 6 jam dia tidak lagi mengeluh, tidak banyak protes. Dia memberikan tabung air terakhir untuk Sally, ikut menghibur Sally, berkali-kali melontarkan gurauan agar Sally konsentrasi. Fisikku juga lelah, meski tidak seserius Sally, hanya karena harimau yang kutunggangi terus meyakinkanku agar tidak menyerah. Teguh melanjutkan perjalanan. Aku masih berdiri tegak di atas pelana. Bagian paling sulit adalah melewati tanjakan terakhir padang perdu. Sally akhirnya tidak kuat lagi. Dia jatuh pingsan di atas harimau. Ili menuntun harimaunya terus maju. Dari kaki bukit, tanjakan itu terlihat jauh sekali. Hingga akhirnya kami tiba di puncaknya. Kami telah berusaha segenap tenaga untuk tiba di peternakan Hana tepat waktu. Tapi usaha kami sia-sia. Kami tetap datang terlambat. Cahaya matahari pagi telah menerabas pucuk pepohonan saat kami tiba di puncak bukit.
Kami telah kalah. Di depan kami telah mendarat kapsul besar dari kota Ilyas. Anggota konsil menuruni anak tangga. Di halaman rumah Hana, 4 penunggang salamander terlihat jemawa. Merekalah yang menemukan bunga itu, Mekar. 4 kontingen itu terlihat berdiri gagah menyambut anggota konsil. Kapten mereka menunjuk bunga matahari di sudut taman rumah Hana. Bunga itu adalah Mekar. Kita kalah, Rah. Ali berteriak serak. Kami masih berdiri di puncak bukit. Aku mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita turun ke rumah Hana, aku berkata pelan. Buat apa? Mereka tidak membutuhkan kita lagi. Pemenang mengambil semuanya. Aku menggeleng. Sally butuh pertolongan. Hana mungkin punya obatnya. Lagi pula, setidaknya kita bisa mengucapkan selamat kepada kontingen penunggang salamander. Mereka telah memenangi kompetisi. Mengucapkan selamat kepada tim curang itu. Ali tidak percaya apa yang dia dengar. Aku sudah menggebah harimauku menuruni lembah. Mau bagaimanapun, tim lain telah menemukan bunga tersebut. Semua telah berakhir. Lebah-lebah sebesar kepalan tangan di padang perdu terbang di atas kepalaku saat aku turun masih mengeluarkan cahaya redup. Tapi aku salah besar karena sebenarnya justru kompetisi yang sesungguhnya baru saja dimulai.